Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sini pada mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI yang saya hormati dosen pengampu Ibu Arlina, dan di sini saya Nikmatun Khomisa akan menjelaskan mengenai kecemerlangan ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Jadi ada beberapa dari kecemerlangan ilmuwan dinasti Abbasiyah ini poin-poinnya. Yang pertama, lebih dekat dengan ulama masa Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa lebih dari 5 abad sejak 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Ia merupakan dinasti Islam yang memberikan sumbangan besar bagi kegemilangan peradaban Islam. Dengan dukungan para khalifah yang memiliki perhatian besar bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan peradaban, maka lahirlah banyak ilmuwan dan ulama yang memiliki pemikiran yang cemerlang. Karya-karya mereka abadi sepanjang sejarah. Hal tersebut membuktikan bahwa peradaban dan kebudayaan Islam memberi sumbangan besar bagi peradaban dunia. Jadi ada beberapa ilmuwan dan ulama besar dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Ali Ibnu Rabbani At-Tabari pada tahun 838 sampai 870 Masehi. Nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Sa Al-Rabbani At-Tabari, berasal dari keluarga Yahudi Syria terkenal di Merv. Jadi ia penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Yang kedua, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina pada tahun 370 Hijriah sampai 428 Hijriah atau 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Ibnu Sina itu dikenal dengan nama Avicenna. Ia lahir bulan Safar tahun 370 Hijriah. Jadi ia adalah ilmuwan kedokteran, ilmuwan muslim yang pertama menemukan peredaran darah manusia. Setelah itu yang ketiga, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi pada tahun 251 sampai 313 Hijriah atau 864 sampai 390 Masehi. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, berasal dari Persia, lahir di Rei pada tahun 865 Masehi. Jadi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi ini ialah ilmuwan kedokteran dan filsafat. Setelah itu yang keempat, ada Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Sabah Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ashi As bin Qais Al-Kindi. Dia berasal dari salah satu suku Arab terbesar sebelum Islam. Jadi ia adalah filosof muslim pertama. Yang kelima, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i pada tahun 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 11 Masehi. Nama lengkapnya Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imam Al-Jalil Al-Hamid Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di Tusi di daerah Khurasan di wilayah Persia. Ia adalah ilmuwan fikih, bisa dikatakan fikih karena dia sejak kecil sudah belajar ilmu fikih dan beberapa pengetahuan lainnya seperti ilmu mantik, logika, filsafat, fikih mazhab Syafi'i, dan lain-lain. Setelah itu, yang keenam, Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawayh pada tahun 320 sampai 412 Hijriah atau 932 sampai 1030 Masehi. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawayh, tetapi lebih dikenal Ibnu Miskawayh atau Miskawayh. Jadi
Ia seorang dokter, penyair, ahli bahasa, dan filosof Muslim. Yang ketujuh ada Abu Musa Jabir bin Hayyan pada tahun 750 sampai 803 Masehi. Ia lebih dikenal dengan sebutan Giber atau Abu Musa Jabir bin Hayyan, lahir di Kafah pada tahun 750 Masehi. Jadi ia adalah seorang ahli kimia atau bapak kimia modern. Setelah itu yang ke-8 ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Jadi nama lengkapnya al-Khawarizmi ia adalah nama lengkapnya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Jadi ialah ilmuwan pertama kali ilmu aljabar dan hisab. Setelah itu lebih dekat dengan ulama dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ulama penyusun Kutubus Sittah. Pertama, Imam Bukhari. Imam Bukhari nama lengkapnya adalah Abu Abdul Allah Muhammad bin Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mukhrifah bin Barzibah al-Jufi al-Bukhari. Jadi ada beberapa karya kitab hadisnya. Yang pertama Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'afa As-Sakir, At-Tarikh As-Sakir, At-Tarikh Al-Awsar, At-Tarikh Al-Kabir, dan lain-lain. Setelah itu yang kedua ada Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Abdul Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Qaisyarif An-Naisaburi. Jadi ada beberapa karya hadis, yaitu Al-Jami, As-Sahih atau dikenal Sahih Muslim, Al-Musnad, Al-Kabir, Al-Asma wa Al-Kunyah, Al-I'lal, Al-Quran, dan lain-lain. Setelah itu ada yang ketiga ada Imam At-Tirmizi. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ashi bin Ishaq bin Bashar bin Shidad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Ia menciptakan beberapa karya kitab hadis, yaitu kitab Al-I'lal, kitab Al-Asma As-Sahabah, kitab Al-Asma Al-Kunyah, dan kitab As-Sunnah. Setelah itu ada Imam An-Nasai. Jadi dia banyak mengarang kitab, yaitu pertama As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Mujtaba, kitab At-Tamyiz, kitab Ad-Du'afa, Al-Khasais Ali, dan lain-lain. Setelah itu ada Imam Ibnu Majah. Jadi nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Rabi Al-Qazwini. Jadi ada beberapa karya kitabnya, yaitu kitab Sunan Ibnu Majah yang paling bersejarah dan populer di kalangan muslim dan rujukannya klasik, dan lain-lain. Setelah itu ada 4 ulama mazhab. Yang pertama Imam Hanafi. Ia banyak menghasilkan karya seperti Fikih Akhbar, Al-Alim, wa Al-Mutam, dan Musnad Fikih Akhbar. Setelah itu ada Imam Maliki. Ada beberapa hasil karya Imam Maliki, yaitu kitab Al-Muwatta, dan lain-lain. Setelah itu yang ketiga Imam Syafi'i. Ia menciptakan beberapa hasil karyanya, yaitu Ar-Risalah, Al-Um, dan lain-lain. Yang keempat ada Imam Hanbali, dan beberapa hasil karya Imam Hanbali itu ada kitab Al-Musnad, Az-Zuhud, Fadail, Al-Ba'id, Jawabat Al-Quran, Al-Iman, Ar-Rad, Al-Jahmiyah, Al-Ashribah, dan Al-Faraid.
Ada saya menjelaskan juga ulama tafsir. Pertama, ulama Ibnu Jarir At-Tabari. Ada beberapa hasil karya Imam Ibnu Jarir itu di bidang tafsir. Seperti At-Tabari, kitab ini sering dirujuk oleh pemikir muslim lainnya. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Ada beberapa hasil karya Imam Ibnu Katsir dalam ilmu tafsir, yaitu tafsir Al-Quran, Al-Bidayah wa An-Nihayah, At-Takmil fi Ma'rifat As-Siqat wa Du'afa wa Al-Majahil, Jami' Al-Masanid, Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dan Sirah Nabawi. Demikian penjelasan yang saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam kata-kata dan pembuatan PowerPoint yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.